Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Ibu, jangan pergi. Di desa Pinus, terdapat sebuah rumah kecil yang ditinggali oleh satu keluarga. Keluarga itu terdiri dari Pak Didi, Bu Dewi, dan 2 anak perempuan mereka. Keluarga itu hidup sederhana, bahkan bisa dikatakan berkekurangan. Hari ini ibu memasak apa ya? Hari itu ternyata Bu Dewi hanya memasak nasi. Tidak ada sayur ataupun lauk yang dihidangkan. Maka Maya terpaksa makan dengan nasi dan kecap saja. Suka tidak suka, aku harus menghabiskan makanan ini. Maya tidak bisa merengek kepada Bu Dewi karena ibunya itu sedang sibuk merawat Pak Didi, ayahnya yang sedang sakit. Dari dalam kamar terdengar suara Bu Dewi yang berbicara pada Pak Didi dengan nada tinggi. Ayah ini bagaimana? Sudah tahu kalau sakit, tetapi ternyata obat-obat ini hanya dibuang, tidak diminum sama sekali. Padahal obat ini harganya tidak murah. Tepat saat itu, seorang tetangga datang ke rumah Bu Dewi untuk menagih hutang. Jadi, kapan Bu Dewi akan membayar hutang? Ibu sudah menunggak selama 1 minggu. Maaf Bu, untuk saat ini saya benar-benar belum bisa melunasi hutang saya. Mohon beri saya sedikit kelonggaran. Hari berikutnya, Bu Dewi membawa Maya dan Yani ke rumah sang nenek. Sang nenek terkenal cukup kaya di desa Pinus. Maya bisa mendapatkan berbagai makanan lezat di rumah neneknya itu. Maka ia suka sekali berada di sana. Maya bersama nenek dulu ya. Ibu harus bekerja. Iya, hati-hati Bu. Nenek mempunyai warung sembako di rumah. Sambil menjaga kedua cucunya, ia menggosip dengan para pembeli yang datang. Dengar-dengar, menantu ibu sedang sakit ya? Iya, anak perempuanku itu kasihan sekali. Ia menikah dengan lelaki yang salah, sehingga sekarang hidupnya susah. Maya mendengar percakapan itu semua, tetapi tidak paham apa maksudnya. Kasihan sekali ya, Maya dan Yani. Masih kecil, tetapi harus hidup prihatin. Beberapa hari kemudian, Bu Dewi dan Pak Didi bertengkar hebat. Sudah ayah katakan, ayah tidak mau minum obat. Penyakit ayah ini ringan. Ayah yakin, ayah bisa sembuh tanpa obat. Ia bersikeras, tidak ingin minum obat, padahal sudah sakit selama berbulan-bulan. Tolong, minumlah obat yang sudah kita beli. Apakah ayah tidak kasihan pada ibu dan anak-anak? Bahkan, Maya kerap sekali makan dengan nasi dan kecap agar uang belanja kita bisa digunakan untuk menebus obat itu. Kami ingin ayah sembuh. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Bu Dewi memasak di dapur dengan mata sembab. Tumben sekali, ibu memasak banyak makanan. Wah, ada sayur, tahu, tempe, bahkan telur. Lengkap sekali. Apakah hari ini istimewa, Bu? Iya, hari ini ibu memasak khusus untuk Maya. Maya senang sekali. Ia makan dengan sangat lahap. Sementara itu, Bu Dewi menemani Maya makan, sambil memandanginya dengan penuh rasa pilu. Maafkan ibu, Nak. Namun, ibu harus segera pergi dari rumah ini.
Setelah kenyang, Maya dan Yani ditemani Bu Dewi untuk tidur siang. Sudah lama sekali Maya tidak tidur dengan ibu. Apakah ibu mau menyanyikan lagu kesukaan Maya? Tentu saja. Namun, Maya harus segera tidur ya. Sesaat kemudian, Maya terbangun karena suara berisik. Mengapa semua pakaian ibu dan adik dimasukkan ke dalam tas? Ibu mau kemana? Namun, Bu Dewi diam saja. Ia belum sampai hati untuk berbicara pada Maya. Bu Dewi selesai mengemas semua barang yang diperlukan. Kemudian, ia keluar dari rumah sambil menggendong Yani. Ibu dan Yani mau kemana? Maya ingin ikut. Maya harus tetap di rumah ya. Jangan pergi kemana-mana. Maya harus menjaga ayah. Tidak, kalau Maya tidak boleh ikut, maka ibu juga tidak boleh pergi. Lepaskan kaki ibu, Maya. Maya menahan kaki Bu Dewi semakin erat. Bu Dewi pun tetap berusaha melangkah, meskipun anaknya itu menggantung di kakinya. Bu Dewi berulang kali meminta agar Maya berhenti menggantung di kakinya. Tetapi ia tetap tidak mau. Astaga, Maya! Bu Dewi langsung memeluk Maya dan Yani sambil menangis terseduh-seduh. Apa yang telah aku lakukan? Mengapa aku bisa berpikiran untuk meninggalkan keluargaku? Ibu jangan pergi. Maafkan ibu ya, nak. Ibu tidak akan pergi. Bu Dewi akhirnya kembali ke rumah. Malam harinya, ia menemani Maya dan Yani tidur lagi. Ibu tidak akan pergi lagi kan setelah ini? Maya tidak ingin berpisah dengan ibu. Iya, Maya. Ibu berjanji akan terus menemani Maya, Yani, dan ayah sampai kapanpun. Ibu dan kedua anak itu lantas tidur setelah lelah menangis. Matahari mulai bersinar, memberi tanda bahwa pagi telah datang. Bu Dewi masuk ke kamar Pak Didi dan membawa makanan untuknya. Terima kasih, Bu. Maaf jika ayah terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Ayah menyanyiakan apa yang telah ibu perjuangkan. Ayah berjanji, setelah ini ayah akan minum obat yang telah dibeli. Sejak saat itu, kesehatan Pak Didi semakin membaik. Ia berangsur-angsur sembuh. Bu Dewi juga mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Keluarga mereka bisa kembali bangkit. Roti keju terakhir. Siang itu, Bella diminta ibunya untuk mengumpulkan telur-telur dari kandang ayam. Ia memasukkan telur-telur itu ke dalam keranjang sambil bernyanyi riang. Telur ayam di kandang, hangat dan lembut, menjadi sumber gizi yang sempurna untuk kita semua. Bella adalah anak yang bisa diandalkan. Ia selalu melakukan tugasnya dengan baik. Setelah mengumpulkan telur, Bella membantu ayahnya untuk memerah susu sapi. Pekerjaan itu sungguh menyenangkan baginya. Mengapa? Karena ia bisa memerah susu sapi sambil mengajak para sapi berbicara. Sapi, bagaimana kabarmu hari ini? Terima kasih karena sudah menyediakan susu yang lezat untuk kami. Selanjutnya, Bella dan keluarganya akan mengolah susu itu menjadi keju. Ya,
Mereka adalah keluarga petani yang menghasilkan telur, susu, keju, lalu menjualnya ke berbagai kedai yang ada di desa. Wanginya. Aku selalu suka aroma keju. Namun, dari semua itu, kegiatan yang paling disukai Bella adalah membuat roti bersama ibu. Pagi itu, ia membuat roti keju yang amat lezat. Untung saja, sisa keju yang tidak laku ini bisa dimanfaatkan, sehingga kami tidak perlu membuang-buang makanan. Siang harinya, roti keju sudah siap dinikmati. Karena mereka membuat roti dalam jumlah yang sangat banyak, ibu pun berniat untuk membaginya dengan nenek. Bella, ternyata kue yang kita buat banyak sekali. Jadi, tolong antarkan kue ini ke rumah nenek ya. Siap, Bu. Bella pun berjalan sendirian sambil membawa roti keju untuk nenek. Ia menembus hutan dan padang rumput agar bisa segera sampai ke rumah neneknya. Loh, mengapa tiba-tiba mendung? Apakah hujan akan turun? Benar saja, hujan turun dengan derasnya. Bella pun berteduh di sebuah pondok kecil yang memang sengaja dibuat untuk para pemburu atau pencari kayu bakar. Deras sekali. Untung saja ada pondok di sini, sehingga aku bisa berteduh. Saat itu, kejadian buruk menimpa Bella yang sedang berteduh. Kilat tiba-tiba menyambar dengan kencang, membuat satu pohon besar tumbang dan menimpa pondok itu. Akibatnya, pondok itu roboh dan terhempas ke tebing di belakangnya. Untung saja, Bella bisa bergelantungan di akar sebuah pohon yang kokoh. Tangan kirinya memegang akar dengan erat. Ada gua kecil. Aku bisa berlindung di sana. Bella akhirnya berteduh di gua kecil tersebut. Karena merasa lapar, ia pun memutuskan untuk memakan satu roti keju yang dibawanya. Telur ayam di kandang, hangat dan lembut, menjadi sumber gizi yang sempurna. Hujan belum juga reda hingga malam tiba. Bella kemudian tidur meringkuk di dalam gua. Ia kedinginan, bajunya basah, tetapi tidak ada api ataupun selimut yang bisa menghangatkan tubuhnya. Di sini gelap dan dingin sekali. Burung-burung berkicau dengan indahnya, menandakan bahwa pagi telah datang. Perutku lapar sekali. Lebih baik aku memakan roti ini lagi untuk mengisi perutku. Saat itu, hujan ternyata sudah berhenti. Bella pun yakin kalau orang tuanya akan segera mencari. Satu hari telah berlalu. Sayangnya, tidak ada satupun orang yang mencari Bella. Ia kemudian menuju ke mulut gua dan mulai mencari pertolongan. Aku ada di sini. Namaku Bella. Aku tidak bisa pulang. Malam datang lagi. Perut Bella terasa sangat lapar. Bahkan mulai melilit karena sejak kemarin hanya makan sedikit. Syukurlah masih ada roti-roti ini. Setidaknya perutku tidak benar-benar kosong. Bella duduk lemas di mulut gua sambil memandangi keadaan sekitar.
3 hari telah berlalu, tetapi tidak ada orang yang mencari Bella sama sekali. Tenaga Bella juga sudah habis, sehingga ia tidak mungkin bisa berteriak untuk meminta pertolongan. Saat itu, ia sedang memandangi satu-satunya roti keju yang tersisa. Aku lapar, tapi ini roti terakhirku. Bagaimana ya? Tiba-tiba, datanglah seekor rubah kecil ke dalam gua. Rubah itu sejak tadi memandangi roti yang ada di genggaman Bella. Oh, apakah di luar sedang hujan? Kasihan sekali ia. Tubuhnya basah. Kelihatannya juga lapar. Bella benar-benar tidak tega melihat rubah itu. Ia lantas memutuskan untuk memberikan roti keju terakhirnya kepada rubah. Meskipun ia sebenarnya juga sangat kelaparan. Nyam, rubah itu makan roti keju dengan gembira. Semoga roti itu bisa mengenyangkanmu ya. Sesaat kemudian, rubah itu tidur menggulung di dekat Bella. Tidurnya terlihat pulas dan damai sekali, berbanding terbalik dengan Bella. Kini, perut Bella benar-benar sakit karena menahan lapar dalam waktu yang lama. Bahkan, ia sudah tidak punya tenaga lagi untuk bergerak. Apakah aku bisa selamat? Saat Bella terbaring lemas, rubah itu tiba-tiba berdiri di sebelahnya sambil tersenyum. Engkau adalah anak yang baik. Karena roti keju terakhirmu berhasil menyelamatkan nyawaku, maka aku berjanji akan menyelamatkanmu juga. Bella perlahan membuka matanya. Namun, ia sudah tidak lagi berada di gua, melainkan di depan pondok yang hancur. Ia pun berusaha bangkit agar bisa melihat keadaan sekelilingnya dengan lebih jelas. Mengapa aku tiba-tiba ada di sini? Bukankah sejak kemarin aku berada di dalam gua? Siapa yang membawaku? Akhirnya, orang-orang desa berdatangan menghampiri Bella. Ayah dan ibu Bella pun memeluk anak satu-satunya itu dengan erat. Syukurlah kamu bisa selamat, Nak. Ibu dan ayah benar-benar khawatir. Sejak kemarin kami kebingungan mencarimu. Bella membuka mata lagi. Kini, ia sudah berada di kamarnya yang hangat dan nyaman. Kamu sudah hilang selama 7 hari loh, Nak. Ayah dan ibu sudah mencari kamu kemanapun, tetapi tidak ketemu. Sebenarnya, apa yang terjadi? Saat itu, Bella jatuh ke tebing di belakang pondok dan berlindung di sebuah gua, Bu. Ibu dan ayah sungguh terkejut mendengar cerita Bella. Tapi tidak ada tebing di belakang pondok itu, Nak. Ada ya. Buktinya, Bella terjatuh dari tebing itu. Mungkin saja saat itu kamu sedang kelelahan. Yang penting, sekarang kamu sudah pulang dengan selamat. Oh iya, ibu sudah membuat roti keju kesukaanmu. Makanlah. Bella pun termenung sendirian di ruang tengah. Ia sibuk memikirkan apa yang telah terjadi padanya. Jadi, gua tempatku berlindung itu sebenarnya apa? Lalu, bagaimana dengan rubah itu? Aku benar-benar bingung. Roti keju terakhir, rubah, dan gua misterius.
Tiga hal itu akan terus ada di ingatan Bella sampai kapanpun. Cinta abadi dari ibu. Di sebuah desa terpencil di Jepang, seorang pemuda bernama Sota tinggal bersama ibunya yang sudah renta dan pelupa. Kini, si ibu hanya berbaring di kamar karena kedua kakinya lumpuh sejak lama. Ibu makan dulu ya. Sota sudah membelikan makanan. Terima kasih, Sota. Maaf, ibu selalu merepotkanmu. Ibu tidak boleh berkata seperti itu. Ini sudah kewajiban Sota. Sehari-harinya, Sota harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Padahal, masyarakat di desa tempat tinggal Sota masih memegang teguh tradisi Ubasute, di mana orang tua yang sudah tidak berdaya harus diasingkan ke gunung ataupun hutan agar tak membebani anak. Namun, Sota bersikeras untuk tidak melakukan hal itu. Bagaimana bisa seorang anak tega menelantarkan orang tuanya? Suatu hari, Sota melihat salah satu teman dekatnya sedang menjual pakaian, peralatan masak, dan beberapa perabotan rumah tangga yang lain. Loh, bukankah itu tembikar kesayangan ibumu? Mengapa kau jual? Barang-barang ini tak terpakai lagi. Kemarin, aku sudah mengantarkan ibuku ke Gunung Fuyuyama. Kau menjalankan tradisi Ubasute. Mengapa kau tega sekali pada ibu yang menyayangimu? Ya, mau bagaimana lagi? Aku sudah tidak mampu merawatnya. Lagi pula, sekarang aku merasa lebih lega karena tidak ada beban lagi di hidupku. Oh, Sota masih tidak percaya pada apa yang dilakukan teman dekatnya itu. 1 tahun kemudian, desa tempat tinggal Sota mengalami kekeringan. Semua penduduk desa berupaya untuk bertahan hidup di kondisi yang sulit itu. Dan Sota adalah salah satunya. Sota, ibu lupa. Apakah kita masih punya persediaan air minum? Ibu haus sekali. Sudah habis, Bu. Sejak kemarin, Sota tidak mendapatkan air bersih. Namun, Sota akan tetap berusaha mencari air untuk ibu. Kini, kehidupan Sota semakin berat. Apalagi, kekeringan itu juga sangat berdampak pada pekerjaan Sota. Kapan semua ini berakhir? Aku ingin bekerja dan mendapatkan upah lagi. Jika begini terus, bagaimana aku dan ibu bisa bertahan hidup? Uang tabunganku sudah sangat menipis. Tidak akan cukup jika digunakan untuk menghidupi 2 orang. Suatu hari, Sota sedang berkeliling mencari air bersih dan makanan untuk ibunya. Ia melihat beberapa pemuda sedang menggendong ibu mereka menuju hutan. Ya, selama kekeringan melanda, semakin banyak pemuda yang menjalankan tradisi Ubasute itu. Jika aku sudah tak sanggup membiayai ibu, apakah artinya aku harus melakukan hal itu juga? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku harus merawat ibu bagaimanapun caranya. Sota lantas berjalan ke sana kemari untuk mencari minuman dan makanan. Sayangnya, ia hanya memperoleh 1 botol air dan 2 buah kentang yang telah mengeras. Tak apalah. Yang penting perut ibu bisa terisi. Hari demi hari telah berlalu, tetapi keadaan desa itu belum juga membaik. Uang tabungan Sota juga sudah hampir habis karena ia membeli sekantong beras dan sebotol air yang harganya sangat mahal untuk si ibu. Sepertinya tradisi Ubasute ini memang diciptakan untuk menolong orang yang bernasib sama denganku. Kondisi sulit itu seolah mendesak Sota untuk mengikuti tradisi Ubasute. Setelah berpikir cukup panjang, ia pun memutuskan untuk membawa ibunya ke hutan dan membiarkan si ibu menghabiskan sisa hidupnya di sana. Ibu,
Mari, ikut dengan Sota. Sota akan mengajak ibu ke tempat yang penuh dengan makanan dan minuman. Benarkah, Nak? Ayo, ibu mau. Hati Sota sangat berat untuk melakukan hal itu. Namun, apa boleh buat? Ia sudah tak sanggup lagi merawat ibunya seorang diri. Sota pun menggendong ibunya menuju ke hutan sambil menahan tangis. Sota, apakah tempatnya jauh? Jika kelelahan, berhentilah dulu untuk beristirahat. Jangan memaksakan diri. Ibu tenang saja, tempat itu tak terlalu jauh. Sota menempuh perjalanan selama hampir setengah jam. Langkahnya semakin berat ketika ia sudah tiba di hutan. Sementara itu, si ibu terlihat bingung ketika melihat pemandangan di sekelilingnya. Apakah benar di sini ada banyak makanan dan minuman? Mengapa tampak kering sekali? Namun, ibu tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia tetap mengikuti Sota kemanapun ia pergi. Kita sudah sampai, Bu. Ibu tunggu di sini dulu ya. Nanti akan ada orang yang membawa makanan dan minuman untuk ibu. Iya, Sota. Ibu sudah kelaparan dan kehausan. Semoga mereka segera datang. Sota sudah tak sanggup menatap kedua mata ibunya. Sota, pulang dulu ya, Bu. Berhati-hatilah, Nak. Tadi ibu sudah menjatuhkan ranting-ranting pohon sebagai penunjuk jalan. Kamu bisa mengikuti ranting itu agar tidak tersesat. Terima kasih telah membawa ibu ke sini. Ibu sangat menyayangimu. Tangis Sota seketika pecah saat mendengar ucapan ibunya. Ia lantas memeluk ibunya dengan erat. Astaga, mengapa aku bisa berpikiran untuk membiarkan ibu hidup di hutan seperti ini? Ibu telah memberikan cinta yang besar untukku sejak kecil. Tapi mengapa aku tak bisa berusaha untuk menjaga dan merawat ibu seperti apa yang ia lakukan padaku? Mengapa kau menangis? Sota baru ingat kalau makanan dan minuman yang hendak dibagikan sudah habis. Lebih baik kita pulang saja ya, Bu. Sota berjanji akan mencari makanan dan minuman untuk ibu. Oh, baiklah, Sota. Sota akhirnya kembali, menggendong ibunya dan membawanya pulang. Ia merawat si ibu hingga menghembuskan napas terakhirnya. Terima kasih karena telah menyayangi Sota selama ini, Bu. Sota lega bisa mengantarkan ibu hingga ke peristirahatan terakhir. Walau merasa kehilangan, tetapi Sota bisa melepas kepergian ibunya itu dengan penuh kedamaian. Selendang Putri ke-7. Kapten jahat itu akan datang hari ini. Ayah pasti akan menerimanya. Bagaimana ini? Aku tidak mau menikah. Bagaimana dengan lamaranku untuk putrimu, Tuan Adolf? Aku sudah mengirimkan 2 peti emas dan permata. Masih ada lagi. 2 kapal dan 2 istana akan kuberikan setelah pernikahannya selesai. Kau sungguh baik hati. Tentu saja kau bisa menikah dengan Dahlia putriku. Terima kasih, Tuan. Sepertinya saya harus memanggil Anda ayah mulai hari ini. Benar. Kau akan menjadi menantuku. Aku tidak mau menikah dengan kapten itu, Ayah. Jangan membantah. Dia satu-satunya yang cocok jadi suamimu.
Menikah dengan orang kaya akan membuat hidupmu jadi lebih enak, sama seperti 6 kakakmu. Kapten itu orang jahat, Ayah. Dia kasar. Cukup, Dahlia. Jika kamu terus melawan, ayah akan mengusirmu dari rumah ini. Baiklah, sebelum Ayah mengusirku, aku akan pergi duluan. Hah? Selendang warisan Ibu. Tolong jaga aku, Ibu. Is, apa itu? Maaf telah mengejutkan Anda, Tuan. Saya ingin menumpang kereta Anda sampai ke kota. Bolehkah? Tentu, naik saja di belakang. Tapi keretaku agak kotor. Tidak apa, Tuan. Terima kasih sudah menolong saya. Perutku sudah mulai lapar. Bekalku tidak banyak. Aku harus berhemat. Lindungilah aku, Ibu. Aku takut. Aku tidak tahu harus meminta tolong pada siapa. Andai saja Ibu masih hidup. Sepertinya rumah kakak keenam ada di sekitar sini. Semoga saja dia bisa membantuku. Itu kakak. Gara-gara kecerobohanmu, anak kita tidak selamat. Astaga. Kakak, apa yang sedang terjadi? Jadi, anak kakak meninggal dunia. Iya, ini semua salahku karena lalai menjaganya. Maaf, Dahlia. Suamiku sedang marah saat ini. Aku takut dia akan menyakitimu juga. Pergilah ke rumah kakak kedua. Baiklah, Kak. Maafkan aku, tidak bisa menolongmu, Dahlia. Rumah kakak kedua sangat jauh. Aku tidak punya uang untuk ke sana. Duh, perutku mulai lapar. Ada pondok di sana. Mungkin saja mereka bisa menolongku. Permisi. Oh, ada keperluan apa ya? Nama saya Dahlia. Saya kehabisan bekal. Apakah boleh jika saya numpang istirahat sebentar? Sepertinya gadis ini sedang dalam masalah. Sungguh kasihan. Mau kemana kamu, Nak? Saya mau mengunjungi kakak saya di kota sebelah. Masuklah, Nak. Kamu boleh tinggal di sini untuk sementara. Wah, terima kasih banyak, Nek. Santai saja. Tidak perlu sungkan padaku. Baik, Nek. Sebagai ganti karena nenek menolongku, aku akan membantu nenek bekerja. Terima kasih ya. Pekerjaan ini banyak sekali. Bagaimana bisa nenek bekerja sendirian selama ini?
Dahlia, apa kau mengalami kesulitan? Nenek. Tidak kok, Nek. Agak berat, tapi ini menyenangkan. Aduh, gawat, Nek. Semuanya menjadi kering. Semua usaha kita sia-sia, Nek. Lagi-lagi, musim kemarau datang lebih cepat. Tahun lalu, suami nenek jatuh sakit dan meninggal dunia karena terlalu lelah mengurus ladang yang mengering. Sepertinya tahun ini pun akan berat. Jangan khawatir, Nek. Kali ini, biarkan aku yang membantu nenek. Aku ke sungai dulu untuk mengambil air ya, Nek. Iya, hati-hatilah. Sedikit lagi. Sungainya ada di balik bukit ini. Ada orang di bawah sana. Siapa mereka? Nona benar ada di desa kecil ini? Ada yang pernah melihatnya di sini, jadi tentu saja benar. Itu Roberto, orang kepercayaan ayah. Gawat, mereka pasti mencariku. Aku harus segera pergi. Nenek! Ada apa, Dahlia? Gawat, Nek. Para pengawal ayah sudah sampai di desa ini. Tolong aku, Nek. Aku tak ingin pulang. Tenanglah, ada kuil dewa di dalam hutan. Kuil itu sangat tersembunyi. Bersembunyilah di sana. Terima kasih, Nek. Maaf karena aku selalu merepotkan nenek. Sekarang aku harus segera pergi ke kuil itu. Kata orang tadi, dia tinggal di sini. Gawat, mereka sudah di sini. Kami datang untuk menjemput Nona Dahlia. Cepat, panggilkan Nona kemari. Nona Dahlia, aku ini tinggal sendirian. Tidak ada siapapun di sini. Jangan berbohong. Kami tahu kalau nenek tinggal bersama Nona muda. Itu dia. Dia pasti keluar lewat sana. Kami pasti akan menangkapmu, Putri Dahlia. Inikah kuilnya? Oh dewa, tolong sembunyikan aku. Jangan biarkan mereka menemukanku. Kau mempunyai hati yang mulia dan suci. Kukabulkan permohonanmu. Pergilah ke puncak bukit. Aku akan menyediakan tempat yang indah untukmu. Kumohon dewa, lindungi aku. Lihat, ini jejak yang ditinggalkan Nona Dahlia. Dia sangat ceroboh, bukan? Oh tidak, selendangku meninggalkan jejak. Oh dewa, tolong hapuskan jejak yang aku tinggalkan. Air dari mana ini? Ia menutupi jejak Nona Dahlia. Kenapa tiba-tiba ada aliran sungai di sini? Cahaya menyilaukan apa itu yang ada di puncak bukit? Apakah itu Dahlia? Dahlia, sungai ini kuberi nama Sungai Putri Ketujuh. Setiap tahun kami mengadakan festival panen raya di sungai ini untuk mengenangmu. Terima kasih telah memberikan sungai dan kehidupan kepada kami. Marble Huruf. Ayo, belajar mengenal huruf bersama Marble. Pilih salah satu menu untuk belajar huruf. Belajar huruf kecil. Huruf A.
Belajar huruf dan benda. E. E-L-A-N-G. Elang. Pilih materinya dan belajarlah bersamaku. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.